حانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Delia Paramita. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 252 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Pertama, bagian peristiwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan momen yang paling penting dan menantang bagi saya saat mempelajari modul 1.1 sampai 1.2. Momen itu adalah pertama, pada saat melaksanakan aksi nyata modul 1.2, yaitu pada saat penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, momen yang paling penting dan yang paling menantang bagi saya adalah ketika mempelajari dan mendalami materi modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, berikutnya tentang peristiwa kaitan antara materi modul 1.1 dan modul 1.2. Pada materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun. Nah, tentu hal ini sesuai dengan satu, nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dan yang kedua, sesuai juga dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, yang poin berikutnya yaitu perasaan. Momen atau peristiwa itu saya merasa seperti bagaikan. Jadi pada saat saya belajar pada momen peristiwa itu saya seperti bagaikan yang pertama menemukan ilmu yang baru karena sesuatu yang baru, paradigma yang baru, pemikiran yang baru bagi saya pribadi. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, eh, pengetahuan dasar yang sudah ada dan ilmu, kemudian ditambah dengan pengalaman serta materi yang saya dapatkan. Tentunya dari materi modul 1.1 dan materi modul 1.2 yang sangat luar biasa. Yang ketiga, saya merasa seperti terlahir kembali menjadi seorang guru karena ada beberapa paradigma yang selama ini ternyata masih salah kita terapkan pada saat proses pembelajaran. Nah, berikutnya yaitu pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran itu terpusat pada guru. Jadi orientasinya hanya pada guru. Kita melakukan banyak hal itu bukan karena murid, tapi karena kita. Kemudian yang kedua, fokus pembelajaran hanya mengejar materi dan mencapai KKM yang ditetapkan. Padahal itu adalah bukan tujuan utama dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga, tidak memperhatikan masing-masing siswa bahwa mereka itu unik dan mereka itu berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu, pembelajaran yang saya dapatkan setelah momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya harus mampu melakukan perubahan. Nah, beberapa perubahan yang insya Allah akan saya lakukan adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi mentor bagi guru lain untuk sama-sama melakukan perubahan, mendorong kolaborasi antar teman sejawat, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi karena orientasi kita hanya pada murid, dan yang kelima, terus-menerus melakukan inovasi dalam mendorong perubahan. Nah, yang terakhir adalah penerapan. Pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah pertama, terus mengikuti program pengembangan kompetensi secara mandiri, baik online ataupun offline. Yang kedua, melakukan kolaborasi, baik dengan atasan, teman sejawat, dan seluruh warga sekolah untuk memudahkan proses pembelajaran. Jadi harus menjalin kolaborasi, kita tidak bisa bekerja individu.
Dan yang ketiga, menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Karena setiap siswa punya keunikan tersendiri, punya karakteristik sendiri. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Terakhir, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak paparan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.